Shalom, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini. Puji Tuhan, kita bisa bertemu di dalam satu persekutuan yang secara online, dan kiranya Tuhan juga tetap menolong kita untuk dalam bersekutu ini tetap bersemangat dan juga mendapatkan kebenaran yang daripada Tuhan. Saya ingin menyapa secara khusus untuk angkatan 2016, angkatan perdana nih. Ya, bagaimana kabarnya kalian semua? Puji Tuhan, kalau Tuhan juga sudah menghantarkan kalian ke tahap terakhir dari proses pendidikan di S1 ini. Dan kiranya kalian juga bisa mendapatkan banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan buat kalian. Juga untuk angkatan-angkatan yang lain, tetap semangat juga di dalam menjalani proses pendidikan yang tidak biasa, yang akhirnya menjadi biasa ini. Itu juga oleh karena belas kasihan Tuhan kepada kita semua. Nah, tema yang kita mau bahas kali ini adalah bicara tentang anugerah. Overwhelming grace, anugerah yang sangat mengejutkan, yang sangat luar biasa. Yang diambil ayatnya adalah dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya, lalu kita berdoa, dan mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, firman-Mu telah kami baca, dan kiranya Roh Kudus yang menolong kami dengan menganugerahkan hikmat pengertian, serta kemampuan untuk kami bisa melakukannya dengan setia dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu buku yang menarik sekali yang ingin saya perkenalkan untuk kalian semua, yaitu buku yang ditulis oleh Philip Yancey, yang berjudul bukunya adalah Anugerah yang Hilang. Anugerah yang hilang, ada apa dengan kabar baik? Dalam buku ini, Philip Yancey menggambarkan tentang kondisi orang-orang Kristen, bagaimana kehidupan mereka dalam bergereja dan bermasyarakat, dalam keluarga. Beliau mengatakan dalam bukunya bahwa anugerah itu terancam punah. Loh, bagaimana mungkin anugerah itu bisa terancam punah? Dan ternyata bukan karena anugerah itu tidak dianugerahkan oleh Allah, tetapi oleh karena gereja gagal menghadirkan anugerah yang dinyatakan oleh Alkitab. Jadi gereja tidak lagi menghadirkan anugerah yang sebenarnya apa yang Alkitab nyatakan. Juga orang-orang Kristen, jemaat dan kita barangkali tidak lagi hidup berdasarkan anugerah, malah memanipulasi anugerah itu. Memanipulasi kata anugerah demi kepentingan pribadi. Apa yang di dalam anugerah itu ada? Di dalam anugerah itu ada yang namanya pengampunan. Di dalam anugerah ada namanya kemurahan. Adanya belas kasihan. Adanya harapan. Adanya tanggung jawab manusia. Tetapi ternyata digantikan dengan kata anugerah yang dimanipulasi demi kepentingan diri sendiri atau sekelompok orang. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang sekitar orang Kristen, sekitar gereja, kecewa terhadap gereja, kecewa terhadap orang Kristen. Sungguh menyedihkan bukan? Tetapi itu ternyata realita yang ada. Nah, ada seorang blogger yang namanya Mark Yoder, dia menuliskan di dalam blogernya itu hasil surveinya dia, ada 10 alasan yang mengejutkan bahwa anak-anak Kristen meninggalkan gereja. Nah, salah satunya, alasan itu adalah keteladanan yang buruk yang ditunjukkan orang Kristen dewasa atau orang tua dalam mereka bersikap di rumah ataupun di dalam masyarakat. Sekali lagi, oleh karena keteladanan yang buruk, tidak lagi menunjukkan tentang anugerah yang sebenarnya, sehingga akhirnya kehilangan makna. Akhirnya kekristenan tidak lagi bermisi dengan kuat. Sungguh menyedihkan. Tetapi sesuai dengan kasih Tuhan, jangan-jangan itu juga ada dalam kehidupan kita secara pribadi atau di tengah lingkungan sekitar kita saat ini. Nah, bagaimana kita bisa memahaminya? Kita juga perlu mengerti. Contohnya, saat waktu kalian kuliah, juga berasrama, mungkin waktu pertama kali kalian mendapat informasi diterimanya di kampus UPH ini, di Teachers College. Oh, rasanya kalian berteriak, wow, puji Tuhan. Saya bisa kuliah, wow, amazing. Kira-kira begitu ya. Tetapi pada saat kalian mulai masuk
Kehidupan kampus yang lihat pertama kali, wow ini megah kampusnya. Ada tulisan, ayat-ayat bertebaran di mana-mana. Suasana kampus yang asri, sejuk. Masuk asrama disambut dengan berderet panjang ya, It's good to see you here now. Wow, keren. Mungkin lagu itu pertama kali kalian dengar. Sehingga kalian juga terenyuh, kalian juga terharu, kalian juga rasa, wah ini benar rasanya. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, anugerah Tuhan. Tapi mulai sekarang beradaptasi dalam kehidupan asrama, beradaptasi dalam belajar, berinteraksi dengan teman-teman kamar, berinteraksi dengan teman-teman selantai, berinteraksi dengan teman-teman kuliah. Tapi apakah benar anugerah itu betul-betul memimpin kita? Saat kita menjalani kehidupan yang sulit, mulai kita berpikir, rasanya saya nggak cocok di sini. Rasanya Tuhan salah. Oh, rasanya ada hal yang baru yang Tuhan nyatakan. Saya ingin beralih, saya ingin berpindah. Juga mungkin dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, sesuai kasih Tuhan. Di tengah menjalani perkuliahan yang mungkin tinggal selangkah lagi. Dipaksa ataupun terpaksa dianjurkan memang untuk pergi ke tempat masing-masing orang tua ataupun kampung halaman bersama keluarga. Karena mungkin dalam saat ini kondisi di kampus berbahaya sekali, kita beribu-ribu ada di dalam asrama dan mudah sekali satu orang tercemar. Oleh karena virus corona ini semuanya jadi sakit dan membuat pusing juga kampus dan yayasan dan juga Siloam barangkali tidak bisa menampungnya. Dan tetapi itu yang terjadi. Tapi apakah benar sekarang tetap anugerah kita katakan memimpin kehidupan kita, menyertai kehidupan kita, aktivitas kehidupan kita? Jangan-jangan kita baru memaknai anugerah itu pada saat kita mendapat penghargaan oleh karena prestasi akademik kita. Mungkin kita ikut lomba, sehingga kita dapat juara, lalu pada saat juara itu kita memberikan sambutan ataupun ucapan terima kasih, kita mengatakan, oleh karena anugerah Tuhan yang memampukan hal ini terjadi. Wah, seperti itu kita baru muncul. Tapi pada saat kehidupan-kehidupan yang lain, mungkin sedikit sekali kita mengatakan anugerah. Di sisi yang lain, ada satu yang lebih ekstrim lagi di dalam teologi kekristenan, yang dikenal dengan namanya hyper grace, yang sangat menekankan anugerah secara berlebihan, yang memiliki arti ataupun pengajaran seperti ini. Allah telah menetapkan dengan ketetapan yang kekal siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak. Dan tidak perlu lagi usaha manusia untuk bisa memperoleh keselamatan, karena semata-mata anugerah Tuhan. Sehingga manusia itu pasti akan selamat tanpa harus melakukan apapun. Ya memang kedengaran betul seperti demikian. Tapi ternyata tidak ada lagi respon setelah mendapatkan keselamatan untuk menghidupi keselamatan itu sendiri. Kalau namanya Tuhan sudah menetapkan, pasti akan terjadi. Jadi tidak perlu penginjilan, tidak perlu kita mendoakan siapa jodoh kita, tidak perlu mendoakan bagaimana panggilan ke depan kita, karena kalau namanya Tuhan sudah menetapkan, pasti akan terjadi. Sehingga tinggal tunggu waktunya. Sehingga boleh dikatakan hyper grace mengajarkan meniadakan tanggung jawab manusia. Di sisi ekstrim yang lain, Arminian lebih menekankan tanggung jawab manusia dibandingkan kasih karunia. Bahwa manusia semata-mata yang menentukan keselamatan itu mau diambil atau tidak. Yang menentukan pilihan yang sedang akan dijalaninya ke depan. Padahal Alkitab jelas-jelas mengajarkan, ada anugerah, tapi juga ada tanggung jawab manusia. Kompatibel dua-duanya. Sekalipun Tuhan bekerja di dalamnya. Sama seperti kalian kuliah. Kalian pun sudah dinyatakan, diterima, dan juga mungkin lulus ke depan, menjadi sarjana. Dan bagaimana setelah dinyatakan lulus, kalian pun harus menjalaninya dengan baik. Dan menjaga apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, itu dalam konteks yang sedang kita bicarakan. Tetapi apa yang sedang konteks yang kita lihat di dalam Alkitab ini. Jadi, pembacaan ini di kisah 1 Korintus pasal yang 15, itu perikopnya Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Kristus. Dan ini adalah inti kekristenan, bahwa kebangkitan Kristus sungguh ajaib terjadi dan nyata, bisa dirasakan, bisa disaksikan, bisa juga dibagikan kebenaran itu pada orang lain yang mungkin tidak melihatnya. Tapi ternyata waktu Rasul Paulus melayani di jemaat Korintus atau di daerah wilayah budaya Yunani, diragukan oleh mereka, dilakukan oleh orang-orang Yunani. Kenapa?
Karena orang-orang Korintus ataupun orang-orang pengertian Yunani yang punya filsafat Yunani, mereka mengatakan bahwa pada saat manusia sudah mati, justru itulah kesempatan jiwa yang kekal itu terlepas dari tubuh materi yang jahat. Jadi tidak lagi kembali kepada materi yang jahat. Nah, pada saat orang Kristen memberitakan tentang Injil Kristus dan ada kebangkitan di dalamnya, itu menjadi masalah. Untuk apa kita percaya pada Yesus, yang ternyata kita pun nanti akan dibangkitkan lagi dalam tubuh kita, materi. Nah, jelas itu bukan seperti apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Sehingga Rasul Paulus menjabarkan tentang arti kebangkitan Kristus dan kebangkitan tubuh, kebangkitan orang-orang percaya, yang berbeda sekali dengan apa yang dialami, yang dipahami oleh orang-orang Yunani. Nah, pada saat Rasul Paulus menuliskan tentang kebangkitan Kristus, dinyatakan bahwa Kristus pun meyakinkan akan kebangkitannya sungguh real, sungguh nyata dengan cara menampakkan diri kepada siapa? Para rasul, rasul-rasul dekat yang selama ini bersama-sama hidup dengan Kristus dan melayaninya. Lalu ditulis juga dikatakan bahwa ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang percaya atau disebutnya adalah murid-muridnya. Lalu menampakkan diri kepada Yakobus, saudara Tuhan Yesus, yang akhirnya menjadi pemimpin gereja, pemimpin orang Kristen di Yerusalem. Sehingga pada akhirnya kebangkitan Kristus pun dinyatakan kepada siapa? Rasul Paulus. Sehingga pada saat kebangkitan dinyatakan, sungguh itu menjadi bukti yang sungguh luar biasa. Sehingga Paulus pun dengan keyakinan memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Nah, di tengah pembicaraan itu, Paulus di dalam ayat yang ketiga dan keempat menuliskan tentang inti Injil. Kalian bisa menyimak di ayat yang ketiga dan keempat tentang inti Injil, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahwa ia telah dikuburkan. Sudah sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi jelas sekali dua kali penekanan yang sesuai dengan kitab suci. Jadi apa yang juga dinyatakan Paulus di dalam ayat ini selalu mengatakan bahwa ini sesuai dengan apa yang digambarkan firman Tuhan. Namun apa yang terjadi pada jemaat di Korintus? Kita tahu bahwa jemaat ini telah dilayani oleh pelayan Injil, bukan hanya Rasul Paulus saja, ada Apolos, ada juga orang-orang Kristen yang lain. Sehingga terjadi pertobatan kelahiran baru yang sungguh luar biasa di dalam jemaat Korintus ini, di kota Korintus. Tapi apa yang dinyatakan dalam 1 Korintus dan juga 2 Korintus? Yaitu terjadi permasalahan di jemaat Korintus. Permasalahannya apa saja? Setidaknya ini permasalahannya. Terjadi perpecahan jemaat. Mereka lebih pro kepada pemimpin siapa. Mereka juga mengandalkan tentang karunia rohani yang mereka miliki. Sehingga mereka merasa ini yang lebih hebat. Karunia ini yang lebih hebat, pemimpin yang seperti ini yang lebih hebat. Selain itu terjadinya pertikaian di antara jemaat satu sama lain, dan sama-sama orang percaya. Dinyatakan juga dengan secara gamblang di dalam 1 Korintus, terjadi imoralitas seksualitas di antara orang-orang percaya. Juga tentang pernikahan yang udah nggak karu-karuan. Juga ada pengajaran tentang melajang saja tidak perlu menikah. Karena itu tidak sesuai lagi dengan apa yang diajarkan, kebenaran. Oh, itu yang terjadi dalam jemaat Korintus. Yang lebih tragis juga adalah tentang meributkan tentang keadilan. Tapi pada saat mereka sedang mencari keadilan, mereka meminta nasihat tentang keadilan itu kepada orang-orang tidak percaya. Untuk menunjukkan tentang keadilan bagi kehidupan mereka orang percaya. Dan keributan terjadi di antara orang-orang percaya. Wah, sungguh porak-poranda bagaimana kehidupan kerohanian jemaat Korintus. Tidak tanggung-tanggung, Rasul Paulus seringkali menegur jemaat ini dengan marah, teguran yang keras. Tetapi justru di dalam pembacaan ataupun penulisan tentang kebangkitan Kristus, sepertinya Paulus lebih berani lagi menekankan semata-mata ini terjadi bagi orang percaya itu karena anugerah. Nah, bagaimana waktu dinyatakan anugerah? Nah, ayat yang 10 yang tadi kita baca. Dikatakan demikian rupa. Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Karena kasih karunia Allah,
Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia dinyatakan dan diutamakan di sini. Berkali-kali Paulus menuliskan tentang kasih karunia, anugerah, kasih karunia, anugerah. Seperti contohnya di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Kita bisa melihatnya Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Bagaimana Paulus juga menggambarkan. Seperti ini, tertulis. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Penekanan tentang anugerah dalam pengendalian diri, di dalam berinteraksi, di dalam menyatakan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Juga di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan 9, ditekankan tentang anugerah. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan yang ke-9, dituliskan begini. Itu yang berhubungan dengan keselamatan. Ya. Sebab oleh karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Jelas sekali, anugerah memimpin, anugerah yang dinyatakan. Lalu dikatakan lagi, aku adalah aku yang ada sekarang. Dan kita tahu siapa Rasul Paulus. Saudara yang kasih Tuhan, disinilah kita akan mengerti tentang makna anugerah yang dinyatakan Alkitab. Yang pertama, arti anugerah itu adalah aku sebenarnya tidak pantas. Aku ini sebenarnya tidak layak. Tetapi dilayakkan oleh Allah. Itu artinya anugerah. Kalau kalian juga masuk ke dalam kampus ini mendapatkan anugerah, sebenarnya kau tidak pantas. Sekalipun kau dites, entah itu tes akademiknya, tes psikotes, wawancara, oke, bisa masuk dalam kampus. Tapi sebenarnya kalau kita memaknai lagi, sebenarnya nggak pantas, nggak layak. Tapi kalaupun kita menerimanya, itu karena dilayakkan oleh Allah semata-mata. Jadi bukan berarti kita merasa bangga, karena saya lulus tes. Ya betul, kau lulus tes, tapi tetap anugerah yang diutamakan. Kau sebenarnya tidak pantas. Jadi pada saat kita menjalani kehidupan yang sebenarnya kita tidak pantas mendapatkannya, harusnya menghargai. Tapi kita justru merasa sombong, kita angkuh, kita merasa bangga. Kalau orang nanya, kamu kuliah di mana? Kamu lulusan mana? UPH. Wah, kata H-nya menekankan tentang kebanggaan. Mencuri anugerah Allah, mencuri kemuliaan Tuhan. Sebenarnya kita tidak pantas. Nah, ini yang kita pahami pertama-tama. Kalau Paulus mengatakan aku ada sekarang, adalah sebagaimana aku ada. Sebenarnya ia tidak pantas, ia tidak layak, tapi dilayakkan oleh Allah. Tapi Allah yang benar-benar memakai Rasul Paulus untuk menjadi pelayannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa anugerah itu artinya tidak punya kemampuan. Kita tidak punya kemampuan apapun yang kita bisa andalkan untuk memperoleh anugerah. Tapi justru Allah yang memampukan. Allah yang bekerja di dalam diri kita, di dalam diri Rasul Paulus, di dalam diri orang-orang percaya, untuk memampukan dalam pekerjaannya. Sungguh luar biasa sebenarnya arti anugerah yang kedua ini. Betul, kita udah berlatih, kita udah belajar, kita udah kuliah, kita punya skill, kita punya keahlian, kita punya karunia apapun. Tetapi pada saat kita benar-benar melakukannya, sebenarnya itu Tuhan yang mampukan. Seperti dalam Filipi pasal kedua dikatakan justru karena Allah yang bekerja di dalam diri aku. Bukan karena aku yang bekerja lalu Tuhan cuma kasih berkatnya saja. Tapi betul, anugerah yang bekerja, anugerah yang memampukan saya. Tetapi kalau cuma kita berhenti sampai di sana saja, kita masih salah dalam mengerti anugerah. Karena kita bisa mengklaim, itu juga hasil kerja keras saya. Enggak. Karena kadang-kadang pada saat Allah, bukan hanya kadang-kadang, sering juga, Allah sepertinya memaksakan untuk kita melakukan tindakan yang di luar kemampuan kita. Kita berpikir, kayaknya saya tidak mampu ini. Tapi ternyata kalau kita jalani dengan kerja keras, bisa. Sebagai contoh, misalkan kalian sedang mengadakan suatu kegiatan, butuh dana barangkali untuk kegiatan. Cari sana-sini bikin kegiatan, cari dana segala rupa, minim. Akhirnya, ya udah tidak dijalankan. Walaupun waktu mempertimbangkan kegiatan ini, visinya adalah untuk melayani orang-orang, untuk menerebut jiwa-jiwa. Tapi karena masalah dana, terhenti kegiatannya.
Atau misalkan nggak dapat izin, nah tujuannya udah cukup mulia dan juga sudah didoakan, mungkin melalui puasa juga. Tapi mungkin karena tidak dapat izinnya, ya kalian juga mundur. Betul, bukan berarti ya kita harus ngotot, tapi setidaknya kita juga bisa mencari usaha sedemikian rupa. Kalau memang Tuhan memampukan dan banyak sekali kegiatan yang Tuhan sepertinya memaksakan untuk kita melakukannya. Nah, coba kita lihat bandingkan dengan apa yang Paulus juga berkata kepada uh, jemaat di Korintus pada saat dia membandingkan dengan para rasul. Dikatakan bahwa pada saat Kristus menampakkan diri kepada Rasul Paulus, justru Paulus mengatakan ia tidak layak dibandingkan para rasul. Tetapi ayat 10 yang kita baca, aku bekerja lebih keras daripada semua mereka. Perhatikan baik-baik. Paulus menganggap dirinya tidak layak. Dia tidak punya kemampuan. Dan dia juga tidak menganggap dia layak dibandingkan para rasul. Enggak, dia dikatakan lebih rendah daripada para rasul. Dikatakan ayat 9, lebih hina daripada para rasul. Tapi justru dia berani mengatakan, aku lebih keras bekerja. Bagaimana mungkin coba kita lihat para rasul yang sudah mendapatkan kuasa Roh Kudus juga di Yerusalem, turunnya Roh Kudus Pentakosta. Dan mereka masih bekerja di antara kota Yerusalem, Yudea, selesai. Walaupun juga ada di Samaria. Tapi pada saat Tuhan memanggil Rasul Paulus menjadi rasul yang melayani bagi bangsa bukan Yahudi. Kok mungkin bisa terjadi? Ya karena dia adalah punya warga negara Romawi juga, walaupun dia orang Ibrani. Tapi karena kelahiran yang ada di Tiatira sana, di Tarsus sana, ia akhirnya juga bisa mendapatkan hak warga negara Romawi. Sehingga ia bisa traveling melalui kapal laut dari satu kota ke kota yang lain. Dan dia coba usahakan. Dan ditambah lagi, di jemaat di Korintus, dia tidak mendapatkan upah dan dia tidak meminta upah dari hasil pelayanannya. Tetapi justru di Korintus, Paulus mencari nafkah buat pelayanannya. Karena kalau dia menerima pelayanan dari jemaat di Korintus, itu sama saja ia diperalat, ia jadi budaknya jemaat Korintus. Dan kita tahu jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya raya, karena ini adalah pengusaha, pedagang. Tapi Rasul Paulus mengatakan, aku harus bekerja untuk menafkahi pelayananku, dan aku tidak mau mendapatkan penghasilan dari jemaat. Sungguh luar biasa, Paulus bisa bekerja lebih keras daripada semua. Ini arti anugerah. Ia mengerti ia tidak layak. Ia tahu tidak ada kemampuan dalam dirinya. Tapi pada saat Allah memampukan dalam dirinya, bekerja lebih giat. Pertanyaannya buat kita semua, buat kalian khususnya yang kuliah dan juga akan lulus. Di dalam periode semester tahun ajaran baru, tahun ajaran ini, apakah betul kalian sudah bekerja dengan segiat mungkin sehingga kalian bisa mengatakan hanya anugerah Tuhan yang bekerja dalam diri saya? Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, arti anugerah. Bahwa kasih karunia dituliskan tidak menjadi sia-sia. Nah, apa maksudnya anugerah tidak boleh menjadi sia-sia? Padahal ternyata jadi sia-sia juga. Karena arti ketiga anugerah adalah mahal dan sangat bermakna. Jadi pada saat kalian mengatakan, oh ini karena kasih karunia Allah, itu berarti kalian sedang menunjukkan begitu ada satu hal yang sangat bermakna, sangat mahal, overwhelming grace, seperti tema kita saat ini. Anugerah itu sungguh luar biasa mahal. Kalau kalian mendapatkan barang, entah saya sebut apa aja, handphone ya. Handphone yang mereknya Apple sama handphone yang mereknya Apple, tulisannya EPEL, sama Apple APPLE, Apple gitu ya. Kalau gambar simbol Apple-nya ada cuma gigitan satu, yang Apple itu gigitannya banyak, tinggal sedikit aja begitu. Nah ini murahan begitu ya, udah murahan, black market juga gitu ya. Lalu kalian dapat nih Apple yang sungguh luar biasa ini. Wow, ini yang saya akan pakai dan kalian pasti memelihara dengan baik. Karena ini barang yang mahal, ini barang yang bagus dan saya coba dapat hadiah juga, bukan beli. Ini hadiah. Sungguh luar biasa kalian melihat ini, oh ini berharga. Apakah pada saat kalian kuliah di sini,
Kalian hidup berasrama juga. Tidak ada satu hal yang sangat mahal bermakna. Memang bisa dihitung dengan jumlah nilai rupiahnya. Tapi anugerah melampaui dari hitungan rupiah. Tetapi Paulus mengatakan, aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Nah, maksudnya apa kata sia-sia ini? Sebenarnya di dalam pembacaan kita, dalam 1 Korintus 15, dan juga di dalam konteksnya Korintus, Rasul Paulus memakai 3 kata sia-sia. Jadi, kata yang pertama, sia-sia, itu di dalam ayat yang kedua. 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, kata sia-sia itu dalam bahasa Yunani-nya, eike, bukan eike dalam bahasa di Belanda ya, saya, tapi sia-sia dibiarkan begitu saja. Artinya ya, dibiarin gitu saja. Tidak ada benda berharga, ya dibiarin aja. Nggak diapa-apain. Itu namanya sia-sia, dibiarkan begitu saja. Jadi ayat yang kedua dikatakan, kalau saya terjemahkan lagi, bahwa asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu membiarkan begitu saja untuk menjadi percaya, penyebab jadi percaya itu dibiarkan begitu saja, tidak dimaknai dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 10 yang kita baca barusan, bahwa menjadi sia-sia lebih tepat diterjemahkan kata kosong, karena kata yang dipakai berbeda dengan ayat yang kedua. Kata yang dipakai di ayat 10 adalah kenos, yang artinya kosong. Sama di dalam ayatnya 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama, juga ayat 14, 1 Korintus 15 ayat 14. Itu juga dikatakan kosong, ada kata sia-sia. Ayat 14 ya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka kosonglah pemberitaan kami. Jadi kosong, seperti tong kosong, nyaring bunyinya, seperti itu. Kosong. Artinya apa kosong? Tidak bermakna. Jadi kata kosong atau sia-sia itu mengarah kepada tidak ada maknanya. Nah, ada lagi kata yang ketiga yang dipakai di dalam ayat yang ke-17, 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Saya bacakan buat kita semua. 1 Korintus 15 ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Nah, beda dengan kata ayat yang di kedua, eike, ayat yang ke-10, kenos, juga ayat yang 14, kosong. Tapi kata yang di sini ayat 17 adalah mataios, artinya tidak berfungsi. Sama saja dengan kata bodoh. Udah tahu ada hal seperti ini, tidak difungsikan, bodoh. Jadi kasih karunia jadi dianggap bodoh, tidak berfungsi dianggap. Demikian rupa. Nah, hal yang ketiga kita udah belajar, bahwa anugerah itu mahal dan sangat bermakna. Nah, itulah yang harusnya kita juga bisa memahami sepanjang perjalanan kuliah kalian sampai di titik ini. Apakah betul anugerah mahal dan sangat bermakna? Bahwa kalian pun tidak pantas sebenarnya, tapi dilayakan oleh Allah. Kalian pun tidak punya kemampuan, tetapi saat Allah memampukanmu, kau bekerja dengan segiat-giatnya. Mungkin tidak ada kata terlambat, karena perkuliahan sudah berlewat, tapi ke depan masih panjang untuk kalian bisa berkarya lebih giat lagi. Nah, seperti tadi saya katakan di dalam bukunya Filipiensi, anugerah yang hilang. Dia mengatakan bahwa gambaran-gambaran yang menjadi sia-sia anugerah itu dia ambil dasarnya dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Firman Tuhan begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Kenapa menjauhkan diri dari kasih karunia? Karena engkau membiarkan begitu saja. Karena engkau menganggap tidak bermakna. Karena engkau tidak menganggap ini penuh dengan fungsi yang menolong kita untuk hidup. Dan Paulus adalah orang yang mengerti arti anugerah. Jadi saudara kasih Tuhan, setidaknya ada 3 hal pembacaan firman Tuhan yang kita udah mengerti tentang anugerah. Overwhelming grace. Bahwa kasih karunia atau anugerah itu kita sebenarnya tidak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita sebenarnya tidak punya kemampuan apapun yang bisa kita andalkan, tapi dimampukan oleh Allah. Yang ketiga, anugerah itu mahal dan sangat bermakna buat kehidupan kita. Makanya Allah memberikan kepada kita. Dan yang keempat,
Sebagai bonus dari 3 poin ini, anugerah adalah bahwa nilainya berlimpah-limpah dan ada di dalam kehidupan kita. Yang itu dinyatakan juga di dalam 1 Petrus pada jemaat yang tersebar. Juga di dalam tulisan Yohanes, termasuk juga Paulus. Bahwa anugerah, kekayaan kasih karunia Allah. Artinya itu dikatakan bahwa kasih karunia Allah itu begitu berlimpah-limpah. Ada di tengah kehidupan yang semakin sulit, di tengah kehidupan yang semakin tidak jelas ke depan. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa anugerah semakin hari semakin nyata karena berlimpah-limpah adanya. Sesuai kasih Tuhan sungguh indah anugerah itu. Semoga kita bisa menghidupinya di dalam anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Selamat untuk bagi kalian angkatan 2016 yang akan diwisuda, yang akan dinyatakan lulus dan berkarya di dalam waktu ke depan. Juga untuk kalian mahasiswa di kohort yang lain, tetap semangat. Biarkan anugerah yang memimpinmu. Jangan menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersyukur. Bapa yang di surga, kiranya firman Tuhan yang telah kami renungkan ini menguatkan kami, menegur kami, mengarahkan kami untuk kami hidup tidak menyia-nyiakan anugerah, tetapi hidup berdasarkan anugerah. Terima kasih atas anugerah yang sungguh luar biasa ada di dalam diri kami. Kami menyerahkan segala aktivitas kami, segala kehidupan kami di dalam penyertaan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus juga yang selalu mendampingi kami, yang menguatkan kami, yang memampukan kami, yang menghibur kami. Terima kasih, terima kasih. Kiranya kasih yang besar dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan persekutuan daripada Roh Kudus, menyertai setiap kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.